Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kawan semuanya dalam keadaan sehat. Itu yang sangat Bapak harapkan. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Ya, Bapak ya, kalau memang sudah sarapan, memang kita ini diwajibkan ya setiap pagi itu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah demi menjaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap waspada dan menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya Robin untuk memimpin. Siap, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Robi telah memimpin doa. Semoga belajar ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan kehadiran kalian terlebih dahulu. Bapak sudah mengirimkan link absen melalui WhatsApp grup ya. Silakan kalian isi, jangan sampai ada yang tidak mengisi karena siap, Pak. Karena kalau kalian mengisi, kalian yang hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak lihat di sini sudah semua, jadi siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, anak-anak, Bapak yang telah jaring lalu, apakah kalian masih ingat? Ingat. Coba kita Sayana, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita minggu lalu mempelajari tentang teks cerita fantasi, Pak. Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang teks cerita fantasi ya. Berikutnya coba Subarna. Apakah Subarna masih ingat apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi itu adalah teks cerita yang bersifat fiktif atau khayal yang berisi keajaiban. Ya, betul ya. Jadi teks cerita fantasi adalah teks atau jenis teks cerita yang bersifat fiktif, khayalan yang berisi keajaiban ya. Baik, anak-anak, berikut Bapak ada sebuah tayangan video yang akan Bapak tayangkan. Semoga dengan video ini kalian akan mendapatkan pembelajaran ya, dan menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Bentar ya, masih proses.
พวกเธอ พรชัยอยู่ไหนน่ะ มันมาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแวว ที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน กว่าด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Baik anak-anak ya, setelah mengamati video tersebut, pelajaran yang dapatkan. Aldi, pelajaran apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari video tersebut? Kita harus memiliki sebuah cita-citanya yaitu sampah, Pak. Ya, betul ya. Kita harus memiliki sebuah cita-cita. Ya, walaupun cita-citanya itu jadi tukang sampah, tidak jadi masalah ya. Kita memiliki cita-cita. Kemudian coba berikutnya menurut Elsa, pelajaran apa sih yang kamu dapatkan dari video tersebut, Elsa? Kita sebagai seorang anak sudah sepatutnya berbakti dan membantu orang tua, Pak. Ya, bahwa kita sebagai seorang anak sudah sepatutnya berbakti dan membantu orang tua ya. Nah, betul sekali apa yang disampaikan tadi oleh Aldi dan juga Elsa bahwa kita harus memiliki sebuah cita-cita walaupun jadi tukang sampah ya, tidak jadi sebagai pahlawan ya. Tukang sampah salah karena berbeda Bapak membuat. Cara membuatnya adalah pertama-tama siapkan alat dan bahannya yaitu teh, gula, air panas, gelas, dan sendok. Baru setelah alat bahannya ada kalinya tinggal membuatnya.
Langkahnya adalah masukkan gula secukupnya ke dalam gelas, kemudian masukkan teh celupnya, lalu tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu aduk menggunakan sendok. Dan teh manis siap untuk diminum. Ya, betul sekali ya, bahwa cara membuat teh manis itu yang pertama tentukan alat dan bahannya terlebih dahulu ya, yaitu kita menyiapkan teh, kemudian gula, air panas. Kemudian juga menyiapkan apa saja alatnya. Alatnya yaitu ada sendok, ada gelas ya, dan juga air panas tadi. Sehingga kita itu kalau alat tinggal apa kopi. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya, yaitu Bagaimana buatnya? pertama-tama siapkan alat dan bahan-bahan, yaitu kopi, gula, air panas, gelas, dan sendok. Baru setelah alat bahannya ada, kalian tinggal membuatnya. Langkahnya adalah masukkan kopi dan gula secukupnya ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu aduk menggunakan sendok, dan kopi siap untuk diminum. Ya, betul ya. Cara membuat kopi sama dengan apa ya? Setelah semua full, baru membuat pada yaitu bentuk share dahulu. Bentar ya, sini dibiar sedikit. Jangan lupa ya, nanti mau pertanyaan dari Bapak, kameranya tolong dinyalakan ya, biar kelihatan di sini. Belajar yang kita pada ini yaitu pada mengidentifikasi suhu atau alian, kemudian kulit lain berbagai yang ada dengan tujuan pembelajarannya yaitu lalu kan developing di kampung kan pada
sebagai teks teduh teks baca dengan tepat. Kemudian menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kemudian marinya yang penting prosedur, kemudian jenis tujuan komunikasi teks prosedur, kemudian teduh, dan yang terakhir prosedur. Berikutnya untuk tahu tentang teks akan membagikan terlebih dahulu bentuknya berupa bentuk terlebih dahulu ya. Anak-anak baik ya, karena memang terkendala dengan sinyal, Bapak tadinya ingin menampilkan gambaran tentang soal kuisisnya, karena kita memang terkendala dengan sinyal. Berikut Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok saja dulu ya. Nanti untuk menampilkan itu gambaran tentang kuisis setelah terbuka jendelanya ya. Nah ini kalian nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu dengan nama kelompok religius. Ini terdiri dari Robi Darwis, kemudian Muhammad Aldi, kemudian Hilda dan juga Lydia ya. Kemudian kelompok 2-nya dengan nama kelompok nasionalis. Ini terdiri dari Dimas, Subarna, Elsa, Sophia. Kemudian kelompok 3 ini dengan nama kelompok mandiri. Terdiri dari Roi, Sarna, Kasna, dan Saena. Nanti kalian masuk ke ruang breakout room ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian melakukan diskusi untuk mengerjakan LPD ya. Baik, berikutnya Bapak akan menayangkan sebuah video lagi ya. Silakan kalian simak videonya. Nanti ada pertanyaan dari Bapak untuk kalian. Nah, mari kita simak videonya secara bersama-sama ya.
Nah, ya, setelah mengamati video tersebut, coba Bapak minta Hilda. Menurut Hilda, dalam video tersebut memberikan petunjuk, kamu tentang apa, Hilda? Dalam video tersebut memberikan petunjuk cara membuat telur geprek, Pak. Ya, betul. Dalam video tersebut ya memberikan petunjuk cara membuat telur geprek ya. Berikutnya coba Rois. Dalam video tersebut terdapat bahannya tidak, Rois? Dalam video tersebut terdapat alatnya yaitu wajan, spatula, ulekan, kemudian bahannya ada telur, cabai, penyedap rasa, Pak. Ya, betul ya. Dalam video tersebut terdapat alatnya yaitu ada wajan ya, kemudian ada spatula, kemudian ada ulekan, dan itu ada telur, cabai, penyedap rasa dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya menurut Robi, apa sih hubungan video tersebut dengan teks yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, hubungannya Pak, bahwa kita akan mempelajari teks prosedur. Ya, betul ya. Pada hari ini kita akan mempelajari teks prosedur ya. Baik, berikutnya Bapak ada pertanyaan lagi untuk Saena. Menurut Saena, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk melakukan sesuatu, Pak. Bahwa teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk melakukan sesuatu ya. Berikutnya Subarna, ada Subarna? Ya, menurut Subarna apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk serta langkah-langkah agar suatu pekerjaan dapat dilakukan, Pak. Ya, betul ya, bahwa teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk agar suatu pekerjaan dapat dilakukan ya. Berikut penjelasan lebih lengkapnya, teks yang memberikan petunjuk, langkah-langkah dan pengarahan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Pengertian tersebut senada dengan pendapat Masum ya, halaman 30 tahun 2014 yang mengungkapkan bahwa teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran tentang langkah-langkah sesuatu yang telah ditentukan. Berikutnya Sophia. Coba sebutkan jenis teks prosedur yang kamu ketahui, Sophia. Ya, betul ya. Jenis teks prosedur yaitu salah satunya untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Berikutnya Sarna. Coba Sarna. Coba sebutkan jenis teks prosedur yang kamu ketahui, Sarna. Menurut saya, Pak, jenis teks prosedur yaitu diantaranya untuk membantu cara membuat dan untuk membantu cara melakukan sebuah kegiatan. Ya, betul ya. Jenis teks prosedur yaitu diantaranya untuk memandu cara membuat dan untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, ini jenisnya ya, secara lengkap bahwa teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya di sini ada cara menggunakan alat berat, cara menggunakan gitar, cara menggunakan aplikasi seperti Google Meet sekarang ini ya. Kemudian yang kedua, prosedur untuk memandu cara membuat. Contohnya cara membuat kue, kemudian cara membuat layang-layang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya cara bernyanyi, cara menari, cara melakukan senam, dan cara melukis ya.
Nah, berikut contohnya untuk contoh dari teks produk ya. Nah, ini cara membuat kopi ya, yang sering kalian lakukan tiap pagi ya, membuat kopi. Setelah bangun tidur kalian ngopi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ini cara memainkan angklung. Kemudian yang ketiga ini cara menari tari saman ya. Berikutnya coba Bapak minta Kasnah, ada nggak Kasnah? Kasnah ya, menurut kamu apa tujuan dari komunikasi teks prosedur? Tujuan komunikasinya yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh si pembaca prosedur tersebut, Pak. Ya, betul ya. Tujuan komunikasi dari teks prosedur yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh si pembaca prosedur tersebut. Ini ya, tujuan yang paling utamanya yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Berikutnya Elsa, menurut Elsa apa ciri umum dari teks prosedur? Cirinya yaitu panduan langkah-langkah, aturan dan isi kegiatan yang harus dilakukan secara mengurut, Pak. Ya, cirinya yaitu panduan langkah-langkah atau aturan dan isi kegiatan yang harus dilakukan secara mengurut ya. Itu ciri dari teks prosedur dibagi menjadi 3 nih, panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan, kemudian aturan hingga batasan mengenai alat atau bahan atau kegiatan untuk melakukannya. Yang ketiga, isi kegiatan yang harus dilakukan secara mengurut ya. Kalau tidak urut maka disebut tips bukan prosedur. Kemudian juga terdapat 4 ciri dari prosedur dari segi bahasanya yaitu menggunakan kalimat perintah, terdapat kalimat saran dan larangan, kemudian menggunakan kata dengan ukuran, kemudian menggunakan kelompok kalimat ya di tengah dengan batasan yang jelas. Baik anak-anak ya, kita sekarang fokus ke moda breakout room ya. Bapak sudah mengirimkan LKPD, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing di ruang atau breakout room kelompok kalian masing-masing. Untuk linknya silakan kalian lihat di chat ya. Bentar Bapak kirimkan dulu linknya untuk breakout room. Kelompok 1 masih ingat tadi siapa saja ya nanti masuk ke breakout. Ingat Pak. Room-nya. Ya. Silakan kalian klik untuk kelompok satu dulu masuk tuh ada di chatnya ya. Kalian buka chatnya, kemudian kalian masuk. Kelompok 1. Siapa saja kelompok 1? Robi ya tadi. Di chat, silakan kalian klik tombolnya. Bapak minta kelompok 1 dulu yang masuk.
Dipesan, ada pesan di situ. Hilda belum Hilda udah. Lydia fatality siapa nih? Robi belum masuk, Robi. Satu, silakan diskusi ya. Silakan diskusi kelompok satu. Bapak mau memantau kelompok terlebih dulu. Kelompok 2 tuh ada di chat yang kedua ya. Silakan gabung di kelompok 2. Silakan Elsa. Elsa silakan diskusi ya. Silakan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak mau ke kelompok 3 terlebih dahulu. Ya, baik ya. Bapak lihat kali semua untuk diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD-nya. Berikutnya kita akan menghasil kerja dari tiap-tiap kelompok. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 perwakilannya Robi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mari kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Kelompok yang lain nanti memberikan komentar dan masukan atas penampilan dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1. Ya Pak, Robi. terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 religius akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 1. Tujuan komunikasi pada teks 1. Memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Teks 2. Memandu orang yang akan membuat obat tradisional insomnia. Teks 3. Memandu orang yang akan melakukan gerakan tari tortor. 2. Persamaan isi teks, cara memainkan angklung, cara membuat obat tradisional insomnia, dan cara melakukan gerakan tari tortor adalah 1. Memiliki tujuan komunikasi yang sama, yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan secara tepat dan akurat, sehingga pembaca dapat mengikuti sebuah proses pembuatan sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat sesuai dengan hasil yang diinginkan. 2. Memiliki struktur yang sama, yaitu A. Berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B. Berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Penggunaan kata yang menunjukkan ukuran pada teks 1. Pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal, tepat di tengah-tengah, tegak dan sejajar dengan tubuh. Teks 2. 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm, 600 cc air, 10 butir biji teratai, air sisa 300 cc. Teks 3. Posisi kedua kaki rapat, agak maju sedikit, ujung ibu jari saling menyentuh. 4. Kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan pada teks 1. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadapi ke atas ataupun ke bawah. Teks 2. Rebus dengan ancok yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Teks 3. 1. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. 2. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling menyentuh. Demikian hasil kerja kelompok 1. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok Mas. 2 nasionalis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 1. Tujuan komunikasi pada memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang utuh. Teks 2. Memandu orang yang akan membuat obat tradisional insomnia. Teks 3. Memandu orang yang akan melakukan gerakan tari tortor. 2. Persamaan isi teks cara memainkan angklung. Teks cara membuat obat tradisional insomnia. Teks cara melakukan gerakan tari tortor adalah 1. Memiliki tujuan komunikasi yang sama, yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan secara tepat dan akurat, sehingga pembaca dapat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat sesuai dengan hasil yang diinginkan. 3. Penggunaan kata yang menunjukkan ukuran pada teks 1. Pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal. Tepat di tengah-tengah. Teks 2. 5 potong akar kelapa hijau. Masing-masing 4 cm. Teks 3. Posisi kedua kaki rapat agak maju sedikit. 4. Kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan pada teks 1. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan genggam tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Teks 2. Rebus dengan ancok yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Teks 3. 1. Ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. 2. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. Demikian hasil kerja kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Elsa, perwakilan dari kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 Mandiri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 1. Tujuan komunikasi pada teks 1. Memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang utuh. Teks 2. Memandu orang yang akan membuat obat tradisional insomnia. Teks 3. Memandu orang yang akan melakukan gerakan tari. 2. Perkembangan isi teks cara memainkan angklung. Teks cara membuat obat tradisional insomnia. Teks cara melakukan gerakan tari tortor adalah 1. Memiliki tujuan komunikasi yang sama, yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga pembaca dapat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat sesuai dengan hasil yang diinginkan. 3. Penggunaan kata yang menunjukkan ukuran pada teks 1. Tepat di tengah-tengah, tegak dan sejajar dengan sejauh teks 2. 5 potong akar kelapa hijau, 6 cc air sisa 300 cc. Teks 3. Posisi kedua kaki rapat agak maju sedikit. 4. 5 melakukan kegiatan pada teks 1. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri sehingga angklung dipegang tempat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah. Teks 2. Rebus dengan ancok yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Teks 3. 1. Ambil posisi kedua kaki kanan dan agak maju sedikit. Tengkupkan kedua tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. Demikian hasil kerja kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 3 ya yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 1 Aldi untuk menanggapi. Ya, menurut saya hasil kerja kelompok 3 sudah lengkap, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Aldi ya telah memberikan tanggapan untuk presentasi kelompok 3.
Dan sekarang giliran Bapak untuk menanggapi ya dari hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Jawaban pada tabel 1 untuk semua kelompok, Bapak rasa sudah benar semua ya, yaitu pada teks 1, memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Teks 2, memandu orang yang akan membuat obat tradisional insomnia. Kemudian teks 3, memandu orang yang akan melakukan gerakan tari tortor. Kemudian untuk persamaan isi teks pada teks 3, untuk kelompok 1 sudah lengkap, yaitu memiliki tujuan komunikasi yang sama untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan dengan tepat dan akurat, serta memiliki struktur yang sama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan dan berisi batasan dalam hal bahan dalam melakukan kegiatan. Sementara untuk kelompok 2 dan 3, ini hanya memiliki tujuan komunikasinya saja yang memiliki kesamaan. Jadi untuk kelompok 2 dan 3 perlu menambahkan panduan langkah-langkah yang harus dilakukan dan berisi batasan dalam hal bahan dalam kegiatan. Berikutnya untuk penggunaan kata yang menunjukkan ukuran pada teks 1, 2, dan 3 untuk semua kelompok, Bapak rasa sudah lengkap semua. Nah, terima kasih kepada kalian yang telah mengerjakan LKPD dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Berikutnya setelah melakukan beberapa kegiatan pembelajaran, coba Bapak minta Hilda ya untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, langkah-langkah dan pengarah agar suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Ya, betul ya. Kesimpulannya bahwa teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, langkah-langkah dan pengarahan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Baik ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, Bapak telah mengirimkan sebuah post-test, bentuknya berupa tulis ya. Nanti kalian kerjakan, Bapak tunggu sampai jam 15 ya. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu pada KD 4.5, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan Robi untuk memimpin doa ya. Iya, Pak, siap. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Robi ya telah memimpin doa, dan kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.